Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Benevito Aset Radazaluhu. Saya dari PTPN 9. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait modul fungsional dalam rangka memenuhi tugas dari PLD P3 pendukung bisnis angkatan 9 tahun 2023. Modul pertama yang kita bahas adalah CSR. Nah, di Indonesia CSR ini dikenal dengan nama TJSL. TJSL itu kepanjangan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kenapa TJSL ini penting bagi sebuah perusahaan? Karena TJSL ini merupakan sebuah bentuk implementasi dari sebuah perusahaan untuk ikut dan turut berperan serta dalam mengembangkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan tempat di mana mereka beroperasi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, berikutnya kita akan membahas terkait hukum dan perizinan. Untuk perseroan secara hukum, perseroan milik negara lebih tepatnya, itu sahamnya minimal 51% harus dimiliki oleh negara. Dan untuk sebuah perseroan, mereka harus memiliki 3 aspek utama yang dimiliki. Yang pertama adalah RUPS. RUPS ini berhak untuk menentukan siapa komisaris dan juga dewan direksi sebuah perusahaan. Dan juga berhak untuk menyetujui maupun menetapkan RKAP maupun laporan tahunan yang dilaporkan oleh komisaris dan direksi sebuah perusahaan. Aspek kedua adalah direksi. Direksi akan menjadi pengurus perseroan. Direksi pun ditunjuk oleh RUPS. Yang berikutnya, aspek yang harus dimiliki oleh perseroan adalah komisaris. Komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan dan kinerja dari dewan direksi. Pembahasan kita berikutnya terkait dengan kesekretariatan dan juga kehumasan. Nah, kalau kita melihat bahwa di setiap perusahaan itu pasti ada sekretariat perusahaan atau sekretaris perusahaan. Sebenarnya apa sih tugas dari sekretaris ini? Sekretaris atau lebih spesifiknya sekretaris perusahaan bertugas untuk menjadi pusat informasi dari sebuah perusahaan. Mereka akan mencatat segala macam keputusan, mencatat segala macam surat masuk atau surat keluar yang dikeluarkan oleh dewan direksi ke luar perusahaan. Jadi setiap pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh dewan direksi itu akan membutuhkan dokumen-dokumen yang ada di sekretariat perusahaan sewaktu-waktu untuk dapat memaksimalkan keputusan yang akan dikeluarkan oleh dewan direksi tersebut. Yang berikutnya kita akan membahas terkait pengadaan barang dan jasa. Kalau kita berbicara tentang pengadaan barang dan jasa, ini sangat identik sekali dengan supply chain atau rantai pasok. Nah, rantai pasok ini ada 4 tahap yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memaksimalkan jalannya rantai pasok yang akan mereka jalankan. Yang pertama itu adalah menentukan kebutuhan. Berapa sih kebutuhan mereka untuk 1 bulan atau malah untuk 1 tahun operasional. Lalu langkah berikutnya adalah menentukan supplier atau aspek-aspek apa yang harus dipenuhi oleh supplier untuk dapat memasok bahan baku ke perusahaan tersebut. Yang berikutnya adalah untuk dapat menentukan proses produksi, untuk bagaimana caranya bahan baku yang sudah didapat dari supplier tersebut dapat diolah menjadi barang jadi. Aspek terakhir adalah distribusi, bagaimana perusahaan tersebut mendistribusikan produk jadi yang sudah diolah berdasarkan bahan baku yang diperoleh melalui pengadaan barang dan jasa tersebut. Berikutnya kita akan membicarakan tentang manajemen sumber daya manusia. Pada sebuah perusahaan, manajemen sumber daya manusia ini sangat krusial posisinya karena kinerja perusahaan tersebut sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Tugas-tugas dari manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah menyiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi motor penggerak dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan dari sumber daya manusia yang saat itu sedang menjalankan tugas di perusahaan tersebut. Yang berikutnya adalah memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada di sebuah perusahaan itu tepat guna dan tidak berlebih untuk dapat memaintain fixed cost dari perusahaan tersebut dan juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dari perusahaan tersebut. Pembahasan kita berikutnya terkait sistem informasi manajemen. Pada dewasa ini, kenapa sistem informasi ini sangat penting? Karena persaingan bisnis pada saat ini itu sangat mengharuskan sebuah perusahaan itu dapat memperoleh informasi dengan cepat, dapat memperoleh informasi dengan tepat, sehingga perusahaan tersebut pun harus dituntut untuk dapat mengeluarkan kebijakan dan keputusan dengan cepat dan tepat.
Nah, khususnya untuk PTPN, ada beberapa hal yang sangat relate sekali dengan sistem informasi manajemen. Yang pertama itu terkait AU, accounting umum, lalu terkait dengan PB, pengendalian barang, dan juga terkait dengan RAB, RKAP, serta LM. Pembahasan kita berikutnya terkait K3. K3 ini menjadi penting bagi sebuah perusahaan karena dengan menerapkan K3 yang baik dan tepat, sebuah perusahaan dapat menjalankan operasional bisnisnya atau proses bisnisnya dengan baik dan juga dapat meminimalisir adanya ancaman maupun bahaya kerja dari setiap karyawan yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Nah, cakupan dari K3 ini antara lain adalah keselamatan, kesehatan, keadaan darurat, dan lingkungan. Itulah beberapa hal yang menjadi aspek-aspek dari modul fungsional kita kali ini. Terima kasih.